استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول وتمام كل سهولة مأمون إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح أهل بيته الكرام الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني وروحي مولانا شيخ محمد أرشد بن عبد الله كلمفيان البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن إسماعيل البنجري، وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلى نية أن الله تعالى يرزقنا وأهل بيتنا وذريتنا وأصحابنا الشفاء العاجل من جميع الأمراض الباطنية والظاهرية، رزقنا وإياهم طول العمر إلى فوق 100 بصحة كاملة وعافية كاملة بإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية، ولا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، ويدخلنا وإياهم بكرمه ورحمته وفضله جنة الفردوس بغير حساب. وعلى كل ما نوى بسلب وصلب إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه: وبعد، فيا أيها الأخ الصالح الأود الناصح، إني أوصيك ونفسي بتقوى الله، وصية رب العالمين في كتابه المبين للأولين والآخرين. Kemudian daripada bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, maka wahai saudaraku seagama yang sudah diberi anugerah iman, yang aku cintai, yang mempunyai hati yang baik, ketahuilah bahwasanya aku menyampaikan wasiat kepada diriku dan kepada engkau dengan wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicantumkan di dalam kitab suci Al-Quran. Ditujukan wasiat itu bagi semua hamba Allah yang dahulu dan seterusnya. Wasiat itu yaitu yang dinamakan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahia ibaratun an ijtinabi ma nahallahu anhu wa fi'li ma amarallahu bih. Maksud daripada takwa itu adalah menjauhkan diri daripada semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbuat semua yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun usaha ikhtiarnya untuk menjauhkan diri dari yang dilarang Allah, yaitu harus mempunyai makrifat kepada Allah yang mewarisi takut hati kepadanya. Artinya kita harus mengenal akan Allah yang sangat besar itu. Contohnya, kalau samut atau nyamuk menggigit kita, sudah kita kada tahan membiarkannya. Pasti kita menjauhkan diri daripada gigitan nyamuk dan semut itu tadi. Apalagi siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pernah melihat orang-orang yang disiksa di penjara, maka rasanya hati kita takut masuk penjara, padahal hanya di dalam dunia, belum lagi siksaan Allah di akhirat. Dengan memperhatikan dua contoh itu tadi, insya Allah hati kita takut kepada Allah sesudah kita mengenal akan kebesaran Allah. Orang yang belum mengenal kebesaran Allah pasti tidak bisa takut kepada Allah. Misalnya, orang yang tidak tahu kebesaran gurunya, maka tidak bisa ia takut akan gurunya itu. Maka gurunya dianggapnya teman biasa, manusia biasa. Malahan gurunya dianggapnya lebih remeh daripadanya, akibat tidak makrifat, belum mengenal. Orang yang bisa menghormat guru, orang yang sudah kenal kebesaran guru itu. Guru pertama diwajibkan melajari akan si murid. Dua, guru disuruh memelihara murid itu. Guru disuruh mendoakan murid itu. Guru disuruh beribadah pahalanya untuk si murid. Kok begitu? Pahala guru dibagi-bagi untuk murid, nggak masuk akal. Nah begini, guru itu seperti ayah. Setiap orang tua wajib menafkahi anak-anaknya. Maka jelas setiap orang yang punya guru, ibadah guru itu diserahkan guru kepada Allah, mohon pahalanya diberi ganda, dibagikan kepada anak-anak muridnya sebagai anak-anak tanggungannya. Sebagaimana orang punya anak buah, wajib mencarikan nafkah gasan anak buahnya untuk anak buahnya. Jelas. Dan setiap guru tidak ada mempunyai sifat amarah terhadap muridnya. Dia mempunyai kasih sayang kepada muridnya di atas daripada kasih sayang ibu bapak terhadap anaknya. Sekali lagi, lebih kasih sayang guru terhadap murid dari ibu bapak si murid itu terhadap anaknya tadi. Arhamun nasi bin nasi al-ulama, hadis Nabi. Ulama itu paling kasih sayang dari manusia terhadap manusia. Tapi Allah lebih-lebih lagi Arhamur Rahimin. Nah, kalau orang sudah betul-betul yakin bahwa Allah itu besar dan kasih sayang, niscaya dia takut kepada Allah Ta'ala dan dia mengharap kepada Allah. Nah, sesudah ada takut kepada Allah, sudah ada mengharap kepada Allah, karena sudah mengaji dengan yakin masalah sifat-sifat Allah,
baru kita beralih apa yang dilarang Allah. Mau tidak mau kita pasti berusaha berikhtiar dengan keras mengaji apa-apa yang dilarang Allah. Kalau mengaji makrifat sahaja, maka hasilnya hanya takut dan mengharap. Tapi yang dilarang Allah, dia tidak mengaji, maka tetap pekerjaannya pasti tak kerja yang dilarang, sebab dia belum tahu yang dilarang itu. Demikian juga mengerjakan yang disuruh tidak bisa, karena dia belum tahu apa-apa yang disuruh Allah. Nah, oleh sebab itu mengaji makrifat sampai menghasilkan takut dan harap, mengaji segala larangan Allah, mengaji segala suruhan Allah. Kalau makrifat tidak ada penghabisannya, kalau larangan Allah sangat banyak hitungannya, suruhan Allah pun sangat banyak hitungannya. Oleh sebab demikian, sadarlah, tidak ada menuntut ilmu agama yang disebut tamat atau tuntung, tidak ada. Rasulullah SAW bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu agama mulai kecil sampai ke liang lahat. Tidak ada orang menuntut ilmu 1 bulan selesai, tidak ada, harus sampai mati. Karena suruhan Allah sangat banyak, yang dilarang Allah pun sangat banyak. Mengenal Allah makrifat, Allah tidak ada batas, maka makrifat pun tidak ada batas. Sekadar kita makrifat kepada Allah, sekadar itu kita bisa melaksanakan takwa kepadanya. Sekadar kita makrifat dan takwa di dunia, sekadar itulah kita lezat nantinya di dalam surga. Maka selama umur ada di dunia ini, kita berusaha sekeras-kerasnya dengan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ruhani para masyaikh kita dan judud atau nenek moyang kita, maka kita akan mendapat kelezatan yang luar biasa nanti di dalam firdaus, surga yang paling tinggi. Yang di firdaus itulah duduknya kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung bagi orang yang umur dari kecil sampai tua 70 diisi siang dan malam dengan menuntut ilmu dan mengamalkannya. Rugi orang yang umurnya diisi dengan menuntut yang bakal ditinggalkannya atau yang hancur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita akal yang jernih, sehingga dengan parantara akal yang jernih yang diberikan Allah kepada kita, kita bisa memilih mana yang mestinya diambil, mana yang mestinya ditinggalkan.